Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, pada siang yang berbahagia ini, yaitu hari Sabtu tanggal 2 bulan Safar tahun 1442 Hijriah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita melanjutkan kembali kajian tafsir Al-Qur'an yang kita pelajari dari kitab Taisirul Karimir Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan, yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Abdurrahman Ibnu Nasir Ibni Abdullah As-Sa'di, ulama besar yang dilahirkan pada tahun 1307 Hijriah dan meninggal dunia pada tahun 1376 Hijriah. Wa rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan mempelajari surat Al-Baqarah ayat 84 sampai dengan ayat 86. Surat Al-Baqarah ayat 84 sampai dengan ayat 86. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من
يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idh akhadna mitsaqakum, dan ingatlah ketika kami mengambil perjanjian dengan kalian, la tasfikuna dima'akum, janganlah kalian, wahai orang-orang Yahudi, wahai Bani Israel, janganlah kalian menumpahkan darah-darah kalian, wala tukhrijuna anfusakum min diyarikum, dan janganlah pula kalian mengeluarkan orang-orang kalian, orang-orang dari kalangan Bani Israel, dari kalangan orang-orang Yahudi, dari rumah-rumah kalian. Thumma aqrartum wa antum tashhadun, kemudian kalian menerima perjanjian ini dan kalian menyaksikannya. Thumma antum haula, kemudian setelah itu kalian taqtuluna anfusakum, kalian membunuh diri-diri kalian. Itu kalian membunuh saudara-saudara kalian. Wa tukhrijuna fariqan minkum min diyarihim, dan kalian mengeluarkan sebagian dari kalian dari rumah-rumah mereka. Tadhaharuna alaihim bil ithmi wal udwan. Tadhaharun ada dua makna. Yang pertama, tadhaharun artinya tudhahirun, artinya kalian menolong orang-orang musyrik, yaitu yang dimaksud adalah kalian menolong orang-orang musyrik jahiliyah penduduk Madinah untuk berbuat dosa dan permusuhan. Tadhaharun juga bermakna ta'alaun. Ini tadhaharun min adh-dhuhur, yani ulu, yaitu kalian tadhaharuna, membanggakan diri kalian dengan perbuatan dosa dan permusuhan. Demikian kadang-kadang manusia ada yang melakukan dosa, ada yang bermaksiat, sombong dengan maksiatnya, bangga dengan dosanya. Maka Allah berfirman, tadhaharuna, kalian bangga, kalian sombong dengan dosa dan permusuhan. Wa iyatukum usara, dan apabila datang kepada kalian tawanan,
tufaduhum, kalian mewajibkan harus ditebus. Wa huwa muharramun alaikum ikhrajuhum, padahal diharamkan atas kalian mengeluarkan mereka. Jadi orang-orang Yahudi dilarang saling membunuh, kemudian dilarang untuk mengusir orang dari kalangan mereka dari rumahnya, dilarang ini. Ini larangan ada di dalam Taurat, larangan ada di dalam Injil, di dalam kitab mereka. Ini dilarang. Namun ketika ada tawanan, mereka mengambil hukum dari Taurat. Jadi kalau tawanan wajib ditebus. Ini menunjukkan mereka mengambil syariat sesuai dengan selera mereka. Maka Allah berfirman, apabila datang kepada kalian tawanan, tufaduhum, kalian meminta tebusan, wajib ditebus. Karena menebus tawanan adalah syariat yang ada di dalam kitab Taurat. Wa huwa muharramun alaikum ikhrajuhum, padahal dilarang bagi kalian mengusir mereka dari rumah-rumahnya. Afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd, apakah kalian beriman dengan sebagian kitab dan kufur dengan sebagian yang lain? Fama jazaa'u man yaf'alu dzalika minkum, maka tidak ada balasan bagi orang yang melakukan itu di antara kalian, yaitu memilih syariat yang sesuai dengan hawa nafsu mereka diambil, yang sesuai dengan selera diambil, yang tidak cocok dengan hawa nafsu ditinggalkan. Fama jazaa'u may yaf'alu dzalika minkum, maka tidak ada balasan orang-orang yang melakukan itu di antara kalian, illa khizyun fil hayati dunya, kecuali kehinaan di kehidupan dunia. Wa yaumal qiyamah, dan pada hari kiamat, yuradduna ila asyaddil adab, mereka dikembalikan ke dalam siksa yang lebih berat. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun, dan Allah sekali-kali tidak lalai dari apa yang kalian kerjakan. Ulaika, mereka, itu orang-orang Yahudi dan orang-orang yang menyerupai mereka, alladzina ishtarawul hayatad dunya bil akhirah, mereka adalah orang yang menjual akhirat untuk mendapatkan dunia. Fala yukhaffafu anhumul adab, maka tidak diringankan siksa bagi mereka. Walahum yunsarun, dan tidak pula mereka mendapatkan pertolongan. Marilah pada kesempatan yang berbahagia ini kita mempelajari tafsir ayat-ayat yang mulia ini. Kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan pada kita pemahaman yang benar di dalam memahami ayat-ayat Al-Quran. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala melunakkan hati kita dengan Al-Quran, menjadikan kita orang-orang yang rindu dan selalu dekat dengan Al-Quran. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita orang-orang yang bahagia dengan Al-Quran di dunia dan di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Fadilatul Syekh As-Sa'di rahimahullah berkata, wa hadzal fi'lul madhkur fi hadhil ayah, perbuatan yang disebutkan pada ayat ini, fi'lul ladzina kanu fi zamanil wahyi bil Madinah,
itu adalah perbuatan orang-orang yang ada di Madinah, orang-orang Yahudi yang ada di Madinah ketika diturunkannya wahyu. Wadhalika, yang demikian itu, annal Ausa wal Khazraj wa humul Ansar. Yang demikian itu suku Aus dan suku Khazraj. Suku Aus dan suku Khazraj, mereka adalah kaum apa? Kaum Ansar. Kanu qabla mab'atsin Nabi sallallahu alaihi wasallam musyrikin. Mereka orang-orang Ansar, yaitu dari suku Aus atau dari suku Khazraj, sebelum diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah kaum musyrikin. Jadi penduduk Madinah asli suku Aus dan suku Khazraj adalah kaum musyrikin. Sedangkan orang-orang Yahudi yang ada di Madinah, mereka adalah ahlul kitab. Wa kanu yaktatiluna ala adatil jahiliyah. Suku Aus dan suku Khazraj selalu berperang antara satu dan yang lain, terus menerus, berkelanjutan. Ini sesuai dengan kebiasaan orang-orang jahiliyah. Fanazalat alaihimul firaqus thalath min firaqil yahud. Maka tiba di tempat mereka, di kampung halaman mereka, datang kepada mereka 3 kelompok Yahudi. Kenapa orang-orang Yahudi ini datang ke Madinah? Mereka datang ke Madinah untuk menyambut datangnya Nabi akhir zaman. Jadi mereka datang ke Madinah. Kenapa? Karena Nabi akhir zaman yang disebutkan di dalam kitab mereka akan hadir, akan hijrah di kota yang banyak kurmanya. Dan salah satu kota yang banyak kurmanya adalah Madinah. Maka mereka berbondong-bondong hijrah ke Madinah. Mereka adalah Banu Quraidah wa Banu Nadir wa Banu Qainuqa. Yang datang ke Madinah ada 3 kabilah, yaitu Bani Quraidah, kemudian Banu Nadir dan Banu Qainuqa. Fa kullu firqatin minhum halafat firqatan min ahlil Madinah. Masing-masing kabilah atau suku dari Yahudi bersekutu dengan suku yang ada di Madinah. Fakanu idaktatalu, mereka yaitu penduduk Madinah yang ketika itu masih musyrik, apabila berperang, a'anal yahudiyyu halifahu ala muqatilihi. Orang-orang Yahudi membantu penduduk asli Madinah ala muqatilihi, berperang melawan musuh-musuhnya. Alladzina yu'inunahum al-firqatul ukhra minal yahudi. Sedangkan musuhnya juga bersekutu dengan kelompok Yahudi yang lain. Dengan demikian Yahudi juga berperang sesama apa? Yahudi. Fayaqtulul yahudiyyu al-yahudiyah, sehingga orang-orang Yahudi membunuh Yahudi yang lain yang bersekutu dengan suku yang lain. Wa yukhrijuhu min diyarihi, dan mereka pun mengusir orang Yahudi. Orang Yahudi mengusir orang Yahudi dari rumahnya. Idza hasala jala'un wa nahbun, jika terjadi pengusiran dan penjarahan. Orang pemilik rumahnya diusir,
hartanya dirampas, dijarah. Tsumma idza wada'atil harbu awzaraha. Kemudian apabila peperangan sudah reda, wa kana qad hasala usara baina ta'ifataini fada ba'dhum ba'dha. Dan terdapat tawanan-tawanan perang antara dua kelompok orang Yahudi. Kemudian setelah ada tawanan, maka mereka pun menetapkan wajib membayar apa tadi? Tebusan. Wajib membayar tebusan. Kenapa? Karena menebus tawanan ini wajib, diwajibkan di dalam kitab Taurat. Jadi Allahu Akbar. Jadi alangkah banyaknya manusia yang seperti ini. Jadi mengambil dalil dari Al-Quran yang sesuai dengan apa? Hawa nafsu mereka, cocok. Ini ada dalilnya, diambil. Maka penulis berkata, fada ba'duhum ba'dha. Apabila ada tawanan, maka mereka mewajibkan, menetapkan harus ditebus. Kemudian wal umuru salasatu kulluha qad furidat alaihim. Padahal 3 perkara diwajibkan kepada mereka. Apa 3 perkara ini? Furida alaihim alla yasfika ba'duhum dama ba'd. Yang pertama diwajibkan kepada orang Yahudi supaya tidak menumpahkan darah antara satu dan yang lain. Yaitu dilarang saling berperang. Dilarang bagi mereka sesama orang Yahudi. Dilarang saling bunuh-membunuh. Ini dilarang. Wala yukhriju ba'duhum ba'dha. Dan mereka yang kedua, dilarang saling mengusir antara satu dan yang lain. Dilarang mengusir dari rumahnya. Wa idza wajadu asiran minhum wajaba alaihim fida'uhu. Dan apabila ada tawanan, diwajibkan bagi orang-orang Yahudi untuk menebusnya. Ini kewajiban yang ada di dalam kitab mereka. Fa'amilu bil akhir wa taraku al ulayain. Mereka mengamalkan yang terakhir, yaitu wajib menebus. Yang kedua, pertama dilarang menumpahkan darah, tidak dihiraukan. Dilarang mengusir, tidak dihiraukan. Tapi kalau ada tawanan, mereka berhukum dengan Taurat. Fa ankarallahu alaihim dalika. Maka Allah mengingkari mereka atas perbuatan itu. Faqala. Maka Allah Ta'ala berfirman, afatu'minuna bi ba'dil kitab. Apakah kalian beriman dengan sebagian Alkitab? Wa huwa fida'ul asir, yaitu mengimani wajib membayar tebusan bagi tawanan. Jadi tawanan itu harus ditebus. Ini adalah mengamalkan di kitab Taurat. Wa takfuruna bi ba'd, dan kalian mengingkari sebagian yang lain. Wa huwal qatlu wal ikhraj, yaitu kalian mengingkari larangan untuk membunuh dan larangan untuk mengusir. Wa fiha dalilun ala annal imana yaqtadi fi'lal awamir wajtinaban nawahi. Maka dengan demikian ayat ini terdapat pelajaran bahwasannya iman itu harus mengerjakan perintah, semua perintah, jangan dipilih-pilih. Wajtinaban nawahi, dan meninggalkan larangan. Wa annal ma'murat minal iman, dan semua yang diperintahkan oleh Allah termasuk perkara iman. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman kepada orang-orang yang mengimani sebagian kitab dan mengkufuri sebagian yang lain. Fama jazaa'u man yaf'alu dzalika minkum, maka tidak ada balasan bagi orang yang melakukan itu di antara kalian illa khizyun fil hayati dunya,
kecuali kehinaan di dalam kehidupan dunia. Waqad waqa'a dzalik, dan itu sudah terjadi. Fa akhzahumullah, Allah menghinakan mereka. Allah menghinakan orang-orang Yahudi yang ada di Madinah. Wa sallatta rasulahu alaihim, dan Allah menguasakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas mereka. Faqatala man qatal wa saba man saba minhum, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membunuh sebagian Yahudi dan menawan sebagian yang lain. Yahudi yang ada di Madinah yang dihukum dibunuh oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Banu apa? Banu Quraidah. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menghukum mereka. Itu ketika Bani Quraidah berkhianat pada waktu perang apa? Perang Ahzab. Maka mereka dibunuh. Ratusan Yahudi yang dihukum bunuh. Harta mereka dijadikan ghanimah. Kemudian wanita-wanita mereka dan anak-anak kecil dijadikan budak hamba sahaya. Ini mereka dihinakan oleh Allah di dunia. Kemudian wa ajla man ajla, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengusir orang-orang yaitu kelompok Yahudi yang lain, itu Bani Qainuqa, diusir oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Madinah. Yaitu yang disebutkan oleh para ulama sebuah kisah, yaitu mereka Yahudi Bani Qainuqa adalah orang pertama kali yang melanggar perjanjian dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu ada seorang wanita Al-Ansariyah. Wanita Al-Ansariyah dilecehkan oleh orang-orang Yahudi. Jadi karena wanita Al-Ansariyah ini memakai hijab, memakai pakaian, kemudian yang menutup auratnya, dilecehkan oleh orang-orang Yahudi. Kemudian bagian bawahnya ini diikat, sehingga ketika wanita tersebut berdiri tidak sengaja nampak auratnya atau kelihatan auratnya. Ketika sahabat Al-Ansar melihat peristiwa itu, orang Yahudi tersebut dipukul sampai meninggal dunia. Kemudian karena ini di kampung halamannya Yahudi yang banyak Yahudi, satu orang Ansar ini dikeroyok orang Yahudi banyak, sehingga sahabat Al-Ansar ini meninggal dunia. Maka Nabi Muhammad SAW ketika itu setelah mendengar peristiwa itu menyerbu Yahudi Bani Qainuqa, dan mereka diusir dari Madinah. Demikian pula Bani Nadir. Bani Nadir diusir oleh Nabi Muhammad SAW karena mereka berupaya untuk membunuh Nabi Muhammad SAW, sehingga Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya mengusir Bani Nadir. Demikian pula Bani Qainuqa. Adapun Bani Quraidah dihinakan, dihukum karena pengkhianatan mereka. Maka Allah berfirman di sini, mereka dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia. Wa yaumal qiyamati yuradduna ila asyaddil adab ay a'damahu. Pada hari kiamat mereka dikembalikan ke siksa yang lebih dahsyat, yaitu yang lebih besar. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Dan sekali-kali Allah tidak lalai dari apa yang kalian kerjakan. Thumma akhbara ta'ala, kemudian Allah mengkabarkan, anis sabab alladhi aujaba lahumul kufra bi ba'dil kitab wal imana bi ba'dihi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sebab mereka mengimani sebagian Alkitab dan kufur kepada sebagian yang lain, yaitu sebabnya adalah dunia. Allahu Akbar. Demikian dunia. Orang yang tujuannya dunia menghalalkan segala cara. Sampai Al-Quran
diambil sebagiannya. Sampai kitab suci diambil yang cocok dengan seleranya untuk dijual, untuk ditukarkan dengan dunia. Maka Allah berfirman, ulaikal ladzina ishtarawul hayatad dunya bil akhirah. Mereka itulah orang yang membeli dunia dengan akhirat. Dunia yang dibeli, akhirat hartanya, uangnya akhirat, dunianya yang dibeli. Seharusnya orang yang beriman itu adalah orang yang membeli akhirat dengan apa? Dunia. Tapi mereka orang-orang yang menjual agama Allah, imannya dijual. Jadi imannya dijual untuk mendapatkan dunia. Tawahamu annahum lam yu'inu hulafa'ahum hasala lahum arun fakhtarun nara 'alal ar. Karena mereka menyangka, mengira apabila tidak menolong sekutu-sekutu mereka, yaitu orang-orang musyrik Madinah, apabila tidak menolong, maka mereka mendapatkan kehinaan, malu, mereka akan terhina. Fakhtarun nara 'alal ar, maka mereka lebih memilih neraka daripada memilih rasa malu. Demikian seperti halnya Abu Talib. Kenapa tidak mau beriman? Karena merasa malu, aib. Kalau beriman kepada Nabi Muhammad SAW, merasa malu kepada orang-orang musyrik yang ada di sekitarnya, maka lebih memilih neraka daripada malu. Dan orang Arab yang masih jahiliyah punya seperti itu. Jadi punya seperti itu. Jadi ada orang tua punya cerita karena ada peristiwa yang memalukan, sampai dia cerita mengatakan aib itu lebih berat daripada apa? Neraka. Al-ar, yakni asyaddu minan nar, kata mereka. Al-aru asyaddu minan nar. Malu itu lebih berat, lebih menyakitkan daripada siksa neraka. Wal iyadu billah. Ini adalah ungkapan orang-orang jahiliyah. Maka Fadilatul Syekh As-Sa'di mengatakan mereka lebih memilih neraka daripada menanggung beban malu. Jadi malu kalau tidak menolong sekutunya, malu mereka. Dikatakan ini, dikatakan itu. Padahal membantu mereka adalah membantu perbuatan dosa, membantu untuk membunuh saudara mereka sendiri. Fala yukhaffafu anhumul adab, maka tidak diringankan siksa atas mereka. Bal huwa baqin ala shiddatihi wala yahsulu lahum rahatun biwaqtin minal awqat. Mereka terus-menerus disiksa di dalam neraka dengan siksa yang dahsyat dan tidak ada istirahat sedikit pun. Wala hum yunsarun, dan tidak pula mendapatkan pertolongan. Ay yudfa'u anhum makruh. Jadi mereka tidak diselamatkan dari dari siksa yang mereka alami di neraka nanti. Wal iyadu billah. Dari ayat yang agung ini terdapat beberapa pelajaran penting yang bisa diambil. Yang pertama, fihi bayanu qaswati qulubil yahud. Keterangan tentang kerasnya hati orang-orang Yahudi. Ini pelajaran bagi kita semuanya. Ini adalah pelajaran bagi kita semuanya. Kenapa kerasnya hati ini adalah bukan untuk mereka saja, untuk kita juga. Jadi kerasnya hati orang-orang Yahudi. Sedangkan kita punya kaidah di dalam masalah agama, al-ibratu apa? Bi umumil lafz, la bi khususis sabab. Jadi makna Al-Qur'an itu umum kepada siapapun juga, terutama kita, kepada kaum muslimin. Bukan maknanya khusus kepada siapa yang diturunkan. Secara khusus ini, ayat ini tentang orang Yahudi. Secara khusus konteks ayat ini. Tetapi maknanya umum mencakup kita kaum muslimin. Maka kerasnya hati. Jadi hendaklah kita introspeksi diri. Kita itu tidak sadar. Kadang-kadang kita itu tidak sadar kalau ternyata hati kita itu keras. Buktinya apa?
Buktinya kita jauh dari Al-Quran. Buktinya kita satu hari atau bahkan 1 bulan tidak khatam Al-Quran. Biasa kita. Apakah ini tidak menunjukkan hati kita itu keras, sudah keras? Maka hendaklah kita menyadari, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini introspeksi kita masing-masing. Bukan menyalahkan orang satu dan yang lain, tidak. Ini adalah ungkapan hati. Kita harus introspeksi diri. Jangan sampai hati ini keras. Terbiasa meninggalkan sholat sunat, sholat sunnah biasa. Tidak ketinggalan ketinggalan fadilah, ketinggalan amalan-amalan, kita biasa saja. Ini menunjukkan hati ini mulai mengeras. Hati ini mulai mengeras. Jadi kalau orang hatinya bagus, dia tidak baca Al-Quran 1 hari, terasa bingung dia, terasa sedih dia. Karena ciri-ciri hati yang baik, kalau kelewatan amalan yang biasa dikerjakan, sedih. Ada apa ini? Ada apa? Ada seorang sahabat, yaitu Hakim ibnu Hizam radhiyallahu anhu. Apabila 1 hari tidak ada orang miskin ke rumahnya, dia mengatakan, ini musibah, aku harus beristighfar kepada Allah. Padahal ada orang miskin datang, kita ada orang miskin datang, sedih kita akan suudzon kepada mereka. Orang ini kok minta-minta terus. Hakim ibnu Hizam tidak demikian. Kalau 1 hari tidak ada orang miskin, dia introspeksi, ada apa ini kalau nggak ada orang miskin datang? Jangan-jangan ini hukuman untuk saya. Demikian. Jadi orang yang terbiasa melakukan amal soleh, istiqomalah. Kalau kita kelewatan, introspeksilah. Jangan-jangan hati ini mulai berubah, mulai bosan dengan amal soleh, jangan mulai keras. Maka hendaklah kita senantiasa meminta kepada Allah agar Allah menjadikan hati ini lunak. Kenapa? Kalau hati ini lunak terhadap perintah-perintah yang ada di dalam Al-Quran, senang dekat dengan Al-Quran. Maka Utsman ibnu Affan radhiyallahu anhu berkata, "Lau nadhafat qulubukum ma syabi'at min kalami rabbikum." Kalau hati kalian itu bersih, kalian tidak akan kenyang dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau hati kita ini bersih, kita tidak akan merasa kenyang. Terus kepingin ngaji tafsir terus, kepingin mempelajari faedah-faedah yang ada di dalam Al-Quran terus, kepingin selalu bersama hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ketemu faedah ini, ketemu faedah yang biasa kita dengar, biasa, senang, bahagia. Namun ketika hati ini keras, hati ini kurang bagus, kita mengaji Al-Quran sebentar saja merasa capek. Namun yang harus kita ratapi, ketika kita memegang HP berjam-jam tidak terasa. Khalid ibnul Walid ketika melihat Al-Quran menangis, "Syaghalanil jihadu anka." Jihad menjadikan aku mengabaikan kamu. Karena sibuk jihad, Khalid ibnul Walid menangis, tidak maksimal membaca Al-Quran. Sekarang apa? Kita harus menangis karena kita meninggalkan Al-Quran gara-gara memegang apa? HP. Hurufnya diganti, jihad diganti, dalnya diganti apa? Zai, jihaz. Syaghalani al-jihazu anka. Jadi gara-gara HP aku sibuk dari membaca Al-Quran. Ini yang harus kita introspeksi. Kalau tidak, sebelum terlambat waktu, sebelum datangnya kematian, penyesalan ketika itu sia-sia belaka. Jadi kalau kita membahas kerasnya hati Bani Israel, jangan merasa ini untuk mereka saja. Ternyata hati kita itu keras, wahai saudara. Ternyata hati kita itu keras, namun kita tidak menyadarinya. La haula wala quwata illa billah. Fihi, dari ayat ini terdapat pelajaran tahrimu qatlin nafs bighairi haqq. Larangan membunuh jiwa tanpa alasan yang benar.
membunuh manusia adalah dosa yang besar, apalagi membunuh kaum muslimin. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannamu khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu 'adaban 'azima." Siapa yang membunuh orang yang beriman, siapa yang membunuh orang yang beriman dengan sengaja, tanpa ada alasan, membunuh dengan sengaja, maka balasannya adalah neraka. Dia diancam neraka di dalam waktu yang lama. Allah murka kepadanya, Allah melaknatnya, dan Allah Subhanahu wa taala menyediakan siksa yang besar untuknya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La zawalud dunya ahwanu 'indallah min qatli rajulin mu'min." Lenyapnya dunia lebih ringan bagi Allah daripada terbunuhnya seorang mukmin. Apalagi kita kalau mendengar berita hari-hari ini, kita dihebohkan upaya orang-orang yang jahat membunuh para ulama atau membunuh para dai. Ini adalah dosa yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Membunuh orang yang beriman saja biasa, dosanya sangat besar, apalagi membunuh para dai. Namun para penuntut ilmu, para dai, janganlah takut. Biasa saja. Jangan terlalu takut-takut amat. Karena mereka orang-orang yang memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala sudah menadarkan hidupnya di jalan Allah. Maka Allah berfirman tentang orang-orang yang membela agama Allah, "Walam yahsya illallah." Tidak takut kecuali Allah. Diancam dibunuh, tetap jalan dakwah, mau apa? Terbunuh di tengah-tengah jalan, tidak apa-apa, alhamdulillah. Karena hidup untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Maka berita seperti ini kita tanggapi biasa-biasa saja. Kita tetap berlindung kepada Allah. Namun dakwah tetap jalan. Ancaman apapun tidak boleh menghentikan dakwah. Ini adalah jalannya para nabi, jalannya para rasul alaihim afdhalus shalah wa atammut taslim. Kemudian pelajaran berikutnya, fihi tahrimu ikhrajin nas min diyarihim. Larangan mengeluarkan manusia dari rumah-rumahnya. Ini perbuatan yang jahat, perbuatan yang zalim. Dari ayat ini terdapat pelajaran fihi tahrimu akhdhi amwalin nas bighairi haqq. Larangan mengambil harta manusia tanpa alasan yang benar. Yaitu mereka pada ayat ini orang-orang Yahudi, kalau terjadi peperangan, mereka saling mengusir antara satu dan yang lain dari rumah-rumahnya. Kalau mereka sudah terusir, barang-barangnya dirampas, diambil. Ini mengambil harta manusia dengan cara yang tidak benar. Demikian pula kalau terjadi demonstrasi, kadang-kadang seperti itu. Terjadi demonstrasi, kemudian terjadi penjarahan. Ini mengambil harta manusia atau merampas harta manusia dengan cara yang batil. Kemudian pelajaran berikutnya, fihi annal ummah kan nafsil wahidah. Fadilat Syekh Utsaimin rahimahullah menyebutkan faedah yang agung, fihi annal ummata kan nafsil wahidah. Umat itu satu nyawa. Jadi membunuh. Jadi Allah berfirman pada ayat ini, janganlah kalian membunuh diri kalian. Itu kalian itu satu umat. Allah tidak berfirman janganlah membunuh orang lain, tidak. Tapi janganlah membunuh diri kalian. Karena kalau kalian membunuh saudara kalian seiman, seperti kalian membunuh diri apa? Sendiri. Maka umat itu satu nyawa, satu jiwa. Kita diperintahkan untuk bersatu. Maka Allah Ta'ala berfirman,
Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu saudara. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al mu'minu lil mu'mini kal bunyan yashuddu ba'dahu ba'dah. Orang yang beriman antara satu dan yang lain seperti bangunan, menguatkan antara satu dan yang lain. Fihi al-i'tida'u 'alal ghair, i'tida'un 'ala nafs. Al-i'tida'u 'alal ghair, i'tida'un 'ala nafs. Mengganggu orang lain seperti mengganggu diri sendiri. Jadi orang yang mengganggu orang lain pada hakikatnya dia mengganggu dirinya sendiri. Dan Allah tidak meridai kezaliman. Jadi orang-orang yang berbuat zalim pada hakikatnya dia itu berbuat zalim kepada dirinya sendiri. Maka Allah berfirman, "Wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yadhlimun." Mereka tidak menzalimi kami, tapi pada hakikatnya mereka berbuat zalim kepada diri mereka sendiri. Fihi an-nahi anit ta'awun 'alal itsmi wal 'udwan. Larangan tolong menolong untuk berbuat dosa dan permusuhan. Jadi larangan tolong menolong untuk berbuat dosa dan permusuhan. Ini dilarang kita menolong untuk bermaksiat, sumbangan untuk maksiat, sumbangan untuk dangdutan. Ini maksiat, tidak boleh kita tolong menolong. Atau acara-acara yang menyelisih sunnah, menyimpang dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, seperti sedekah bumi kita diminta, kita tidak mau. Tapi tetap ada cara yang lain. Sampaikan kepada Pak RT-nya atau pengurus desanya, mohon maaf saya tidak ikut acara itu, tapi saya nyumbang untuk kegiatan desa yang lain. Nah, ini faedah dari Pak Fatoni ini, Masya Allah, saya ingat sampai sekarang. Jadi kalau ada acara yang tidak benar, kita tetap nyumbang, tapi sampaikan, tolong Pak RT, inti untuk perbaikan jalan, supaya kita tetap tidak dimusuhi, dipikir kita tidak mau taat. Kita mau taat, jangan malu. Tetap jadi orang-orang jahiliyah, daripada malu lebih baik disiksa di neraka daripada malu di dunia. Allah, ini adalah ungkapan jahiliyah. Kita malu karena Allah terpuji. Jadi sebenarnya kita itu ingin urunan, ikut iuran, tapi ini dilarang oleh Allah. Kita mendahulukan Allah Subhanahu wa ta'ala dari yang lainnya. Tetap kita urunan. Nah, kita tetap urunan, sampaikan kepada pengurus desa atau yang lain, ini untuk perbaikan jalan atau yang lainnya, bukan untuk acara-acara yang menyimpang dari Islam atau dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa itu yang lari-lari? Dari ayat ini terdapat pelajaran. Fihi an-nahi anil qital li ajlil asabiyah. Larangan berperang karena asabiyah, karena kelompok, karena golongan, atau karena kabilah. Asabiyah ini umum, mencakup apapun. Salah satu adalah perang gara-gara sepak bola, sama. Supporter mana Bandung dengan yang mana Malang dengan Surabaya. Ini adalah qital, peperangan jahiliyah. Jadi kalau meninggal dunia bukan menjadi pahlawan. Jadi kalau ada supporter meninggal dunia dijadikan pahlawan, ini salah kaprah. Mati syahid. Syahid apanya? Itu matinya tidak mati syahid, mati apa? Mati sangit dia. Bagaimana dia berperang? Salah satu perangnya emosi, hawa nafsu, jahiliyah. Maka peperangan karena hobi, karena apapun, semuanya adalah peperangan jahiliyah. Perang yang sabilillah adalah
perang menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pelajaran berikutnya, fihi dhammut ta'ali alal ghairi bil ithm. Larangan, celaan orang-orang yang menyombongkan dirinya dengan dosa dan permusuhan. Jadi larangan bagi orang-orang yang celaan bagi orang-orang yang menyombongkan diri dengan dosa dan permusuhan. Kadang-kadang manusia seperti itu diingatkan ini dosa, terus tetap mengerjakan. Kata ini apa kamu? Mau apa? Saya tetap melakukan. Menyombongkan diri. Jadi orang-orang Yahudi ketika diingatkan jangan berperang, mereka tadhaharun. Salah satu makna tadhaharun, ta'alaun, mereka menyombongkan diri. Apa? Tetap aku perang. Tetap saya berperang. Ini dilarang oleh Allah. Tidak apa-apa. Kadang-kadang ada orang seperti itu. Na'udzubillah. Ada sebagian pengurus masjid ketika menghentikan pengajian diingatkan, Pak ini ngaji, ngaji Al-Quran. Ngaji Al-Quran, ngaji membahas hadis yang sahih. Jenengan tidak takut sama Allah. Menyombongkan diri, iya, saya tidak takut. Saya tanggung jawab dunia akhirat. Ini bahaya. Waliyadzubillah. Jadi banyak orang seperti itu ketika diingatkan tambah menyombongkan diri. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza qila lahu taqillaha." Apabila dikatakan ittaqillah, bertakwalah kepada Allah, akhadathul izzah, sombong dia. Bil itsm, tetap melakukan dosa. Tak lakukan, mau apa kamu? Menyombongkan diri, akhadathul izzah bil itsm. Sombong dan tetap terus-menerus mengerjakan dosanya. Maka Allah berfirman, fahasbuhu jahannam, cukup orang tersebut akan disiksa neraka jahannam, wala bi'sal mihad, dan neraka jahannam adalah seburuk-buruk tempat kembali. Jadi orang yang hatinya baik ketika diingatkan tentang Allah merenung, iya, namanya manusia, kadang khilaf, kadang salah, tapi jangan menyombongkan diri. Menyombongkan diri itu adalah dosa yang sangat besar. Diingatkan tentang Allah. Para sahabat ketika marah, Umar bin Khattab ketika marah, ada orang yang jahil datang menegur dengan keras kepada Umar bin Khattab. Padahal Umar bin Khattab itu kuat. Mungkin kalau ditempeling sekali langsung rumah sakit orang tersebut. Dia menegur Umar dengan begitu kerasnya, hampir-hampir Umar memukulnya. Ada seorang sahabat yang namanya Al-Hur menegur, ya Amirul Mukminin, innallaha ta'ala yaqul khudil afwa wa'mur bil 'urf wa'rid 'anil jahilin. Wahai Amirul Mukminin, Allah Ta'ala berfirman, jadilah orang yang pemaaf. Khudil afwa, perintahkan yang ma'ruf dan berpalingnya dari orang-orang yang bodoh. Wa inna hadza minal jahilin, orang itu termasuk orang bodoh. Kemudian Umar bin Khattab langsung merunduk. Demikian, Allahu Akbar. Kalau disebutkan tentang Allah, kita kadang-kadang melakukan khilaf, diingatkan tentang Allah, tunduklah, jangan menyombongkan diri. Jadi kalau orang menyombongkan diri, itu adalah ciri-cirinya orang Yahudi. Ciri orang-orang Yahudi, kalau diingatkan tambah semakin menyombongkan diri. Waliyadzubillah. Tetap saya tak lakoni dosa. Awakmu kate apa kon? Dosa-dosa tak tanggung dhewe. Neraka tak tanggung dhewe katanya. Dosa neraka tak pek-peke dhewe. Iya PN sakarepmu, bilang gitu aja. Kemudian dari ayat ini terdapat pelajaran fihi at-tahdziru min naqdil uhud. Peringatan keras dari menyelisihi janji atau dari melanggar perjanjian. Fihi anna naqdul uhud a'dhamu itsman min mukhalafatil amr. Melanggar perjanjian dosanya lebih besar daripada menyelisihi perintah. Jadi kalau diperintahkan melanggar, dosa. Lebih dosa lagi ada perjanjian kok melanggar. Wah, ini lebih besar lagi. Maka orang Yahudi ketika diadakan perjanjian, mereka diperintahkan begitu saja tidak mau. Harus ada perjanjian, harus ada sumpah yang berat,
harus ada ikatan perjanjian yang kuat, baru mereka mau. Ketika orang itu melanggar perjanjian, lebih besar dosanya daripada orang yang melanggar perintah. Diperintahkan kadang-kadang manusia, khilaf, dosa, iya, tetapi lebih berat dosanya, yaitu orang-orang yang melanggar perjanjian yang sudah disepakati. Kemudian pelajaran berikutnya, fihi tahrimu akhdhi syariah ala wajhi tasyahi. Larangan mengambil syariat sesuai dengan selera. Larangan mengambil syariat sesuai dengan selera. Ini contoh orang-orang Yahudi. Allah berfirman, afatu'minuna bi ba'dil kitab. Apa kalian mengimani sebagian kitab, wa takfuruna bi ba'd. Kufur dengan apa? Sebagian yang lain. Maka lihatlah masyarakat awam mengambil perintah yang enak-enak saja sesuai dengan selera mereka. Dikuatkan lagi oleh pimpinan-pimpinan mereka menguatkan. Jadi mengambil, oh ini jangan, oh ini ajarannya Wahabi, ini ajarannya Salafi, ini ajarannya tidak benar. Padahal ini perintah Allah. Dan banyak sekali, tidak bisa kita sebutkan satu persatu. Contohnya sangat terang benderang. Jadi mereka mengambil Al-Quran, mengambil hadis Nabi SAW sesuai dengan selera. Nah ini seperti orang-orang Yahudi. Jadi beragama sesuai dengan selera. Kalau tidak cocok ditendang, kalau cocok diambil, kalau tidak cocok dibuang. Kemudian pelajaran berikutnya, fihi al-kufru bi ba'di syariah kufrun bi jami'iha. Mengkufuri, menolak sebagian syariat seperti menolak seluruhnya. Menolak sebagian syariat. Jadi menolak sebagian syariat sama menolak dengan semua syariat. Seperti halnya al-kufru bi ba'dir rusul kufrun bi jami'ihim. Kufur kepada sebagian rasul sama saja kufur dengan semua para nabi dan para rasul. Maka Allah Ta'ala berfirman, kadzabat qaumu nuhinil mursalin. Kaum Nuh mendustakan semua para nabi dan para rasul. Kaum Ad mendustakan semua nabi dan para rasul, padahal mereka mendustakan nabinya saja. Artinya apa? Mendustakan sebagian rasul sama dengan mendustakan semua para nabi dan para rasul, karena ajaran mereka sama. Demikian pula kufur kepada sebagian syariat sama dengan kufur dengan semua syariat, karena yang membuat syariat adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian fihi, dari ayat ini terdapat pelajaran al-amru bid-dukhul fis-silmi kafah. Perintah masuk ke dalam agama ini secara keseluruhan. Ini perintah masuk ke dalam agama secara keseluruhan. Kemudian pelajaran berikutnya, fihi annallaha akhzal kuffara fid dunya wal akhirah. Allah Subhanahu wa taala menghinakan orang-orang kafir. Jadi Allah menghinakan orang-orang kafir. Dalam hal ini orang yang memilih-milih syariat, tidak tambah bahagia, tambah terhina di dunia, terhina di akhirat. Waliyadzubillah. Ini orang yang mengamalkan syariat seluruhnya sesuai dengan kemampuannya, Allah memuliakan mereka di dunia dan di akhirat. Adapun orang yang mengambil syariat sesuai dengan seleranya, Allah menghinakan mereka di dunia, dihinakan oleh Allah karena mereka mempermainkan ayat-ayat Allah. Di dunia dihinakan dan di akhirat lebih dihinakan lagi. Fihi taubihu man ikhtara dunya alal akhirah. Celaan, hinaan bagi orang yang memilih dunia daripada akhirat. Akhiratnya dijual untuk membeli dunia.
agamanya dijual, prinsipnya dijual untuk sekedar dunia. Maka ini menunjukkan bahwasanya dunia adalah tujuan yang terhina. Tujuan dunia adalah tujuan yang terhina. Maka Nabi SAW berdoa, Allahumma la taj'alid dunya akbara hammina wala mablagha ilmina. Ya Allah, janganlah engkau jadikan dunia adalah tujuan cita-cita kami tertinggi. Janganlah ya Allah. Wala mablagha ilmina, dan janganlah engkau jadikan dunia adalah puncak ilmu kami hanya untuk mendapatkan dunia. Maka siapa yang tujuannya dunia, mereka terhina. Waliyadu billah, dihinakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian fihi al-hathu alal istish'ar bimuraqabatillah, anjuran untuk senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah berfirman pada ayat ini, wa mallahu bighafilin amma ta'malun, dan sekali-kali Allah tidak lalai dari apa yang kalian kerjakan. Ini mengharuskan kita untuk senantiasa merasa diawasi, dipantau oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian fihi annal ara ahwanu minan nar, malu itu lebih ringan daripada neraka. Jadi lihat dulu malunya karena apa. Kita malu, kadang-kadang kita malu, tetapi ini perintah Allah, tidak apa-apa kita malu, tidak ikut-ikutan menanggung beban malu. Ini lebih ringan daripada siksa neraka. Adapun orang-orang jahiliyah mengatakan an-naru ahwanu minal ar, neraka itu lebih ringan daripada rasa apa? Malu, kehormatan ini, kehormatan. Jadi mereka lebih memilih kehormatan supaya mereka tidak dipandang aib oleh kaumnya. Ini lebih mereka utamakan daripada neraka. Maka ini adalah slogan yang sangat tercela. Ternyata ini bukan slogannya orang-orang jahiliyah saja, orang Arab sana enggak, tapi masyarakat kita pun sama. Bukankah mereka yang menderita berkata, dosa neraka tak tanggungi gak apa-apa, sementing aku iso sugih. Dosa neraka saya tanggung, tidak apa-apa, yang penting saya bisa kaya raya. Nyari haram saja susah, jangan bicara halal, yang haram aja susah katanya. Ini haram, gak usah ngomong haram, haram aja angel. Ini mereka menantang, karena mereka menganggap al-ar, malu itu lebih berat daripada siksa neraka. Ini mereka tidak tahu. Baru nanti kalau mereka sudah di depan neraka, baru merasakan bahwasanya neraka itu lebih dahsyat daripada malu. Fihi ahlun nar la yukhaffafu anhumul adab, penghuni neraka yaitu orang-orang kafir, penghuni neraka asli, tidak diringankan siksa atas mereka. Itu mereka meminta diringankan. Jadi orang-orang yang di neraka, dihukum di neraka selama-lamanya, minta diringankan 1 hari saja. Maka Allah Ta'ala berfirman, wa qala alladziina finnar, dan mereka yang ada di dalam neraka, wa qala alladziina finnar, mereka berkata, li khazanati jahannam, kepada penjaga-penjaga neraka jahannam, ud'u rabbakum, berdoalah kepada Rabb kalian untuk kami, yukhaffif anna yaumal minal adab, supaya Allah memberi keringanan, tidak disiksa 1 hari saja, istirahat, besok disiksa lagi selama-lamanya tidak apa-apa, minta istirahat 1 saja, tidak diterima oleh Allah. Maka para penjaga neraka jahanam berkata, qalu awalam ta'tikum rusulukum bil bayyinat, bukankah telah datang para rasul-rasul yang menyampaikan keterangan? Qalu bala, mereka mengatakan iya sudah datang. Qalu fad'u, kalau itu berdoalah, minta kepada Allah langsung. Wa ma du'aul kafirina illa fi dhalal, dan tidaklah doa orang-orang kafir kecuali apa? Sia-sia belaka. Maka pada ayat ini Allah berfirman, fala yukhaffafu anhumul adab, tidak diringankan siksa bagi mereka,
wala hum yunsurun, dan tidak pula mereka mendapatkan pertolongan. Demikian apa yang dapat disampaikan pada kajian siang hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang berbahagia dengan Al-Qur'an, berbahagia dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam di dunia dan di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.